Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. There is a sound that changes things, the sound of his people on their knees. Oh, wake up, you slumbering, it's time to worship him. Wake my soul and sing, sing his praise aloud, sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing, sing his praise aloud, sing his praise aloud. And when he moves, and when we pray, we're stood a wall, now stands away, where every promise is amen. And when he moves, make no mistake, the boughs of hell begin to shake. All hail the Lord, all hail the Give a social distance high five or wave. Amen, amen. It's nice to gather together finally. Amen, church. For me, I know I've missed it. You know, there's something different about singing in front of a camera than singing in front of your family. Amen. It's just something different, you know. I feel better when I'm surrounded by you all. So praise God that we are back here together again, and we'll keep praying that God will keep us all safe, keep us all healthy. Amen, church. And before we begin, I just want to read a Bible verse together with you all from Psalm 27, verse 4 through 6. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. For in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling. For he will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At his sacred tent I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Amen. Let us pray, church. Thank you, Lord, for today. We are so thankful for you, oh God. We are so thankful that we can gather here together as a family in your house, oh Lord. Thank you, Jesus, for keeping us safe, keeping us healthy, oh God. We are so thankful for you. We are so grateful for you, for your faithfulness, for your love for us, oh God. To the people that are at home watching, oh God, we know that they are thankful for us as well. Thank you, Lord. We want to give you our best today. We want to shout, we want to sing, and we want to give you our best. And we know that you have given us your best, oh God. Thank you, Jesus. In your mighty name, all God's people say, amen, amen. Come on, church. Let's sing to him, amen. Let's praise his name. Yes, Lord, yang menanggalkan
Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Thank you, Jesus. We sing to you, Lord. Come on, church, let's sing it again. Kau Yesus batu penjuru, yes Lord. Darimulah keselamatanku, amen. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Come on, sing hallelujah. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, yang pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Come on, church, let's clap our hands together. Come on, listen, make some noise in this place. Thank you, Jesus. Come hear us, Lord. Yes. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yes, God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Before we continue, let us confess our faith together. Mari kita akui iman kita sore hari ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir di anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We need you, oh God, in every moment of our life, in every season of our life. We know that we need you, Lord. We need you now more than ever, oh God. Hope be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Beauty for ashes. You find the weak and contrite heart. Shoulder its burdens. You carry it into the night. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace born heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace born heart sing out your praise forever. Yes, God. Fill our hearts again, oh Lord. Fill us with your love, oh God. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember
has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Yes, God. Thank you, Jesus. We believe, oh God, you are always with us, Lord. You never leave us, oh God. You are faithful to us, oh Lord. We still have our hope in you, oh God. We still put our trust in you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Let faith arise in our hearts, oh God. Let faith arise in our hearts, oh Lord. You have won the victory, oh God. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, yes Lord. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes, God. Engkaulah sumber pengharapan, yes Lord. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, amen. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Sing it, church. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena
us, oh God. Hear us, oh Lord. We sing to you. We cry out to you, Lord. Jesus, let your name be lifted high. God. Yes, Lord. You are awesome in this place, oh God. You are awesome in this place, Lord. Let your love fill our hearts. Let your spirit overflow in us, oh God. Overflow in this place. Let your fire burn in us again, oh God. Come on, church, let's sing this again. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Yes, God. Holy Spirit, overflow in us, oh God. Thank you, Lord. Let your name be glorified in this place. Let your name be lifted high in this place. We honor you, oh God. We honor you, Lord. Yes, God. We're so thankful for you, Lord. Thank you, Jesus. In your mighty name we pray. Amen. All right, you may be seated. So everything needs to be safe. So even the mic, we use the microphone cover. So it's just great to be here with you again. I'm so grateful to be able to stand right here with all of you after maybe about how many months? 4 months? More than 4 months since the beginning of March, I think. Mid-March until, well, mid-July. Almost mid-July, so 3 months and almost 4 months. So this is something new, and then let's take time to recognize, to be grateful for all of the ministry team that's been involved, that gave their best during our online service, all the musicians and the singers, the worship leaders, the media team. During the pandemic, they came here to to give their time and everything, to risk themselves so we can have a good worship time at home, and then still we can listen and have worship and praise at home, and then to still listen to the words of God. So we believe that we are so grateful. And then also for today, I want to recognize also we are grateful, and then the church will do everything that we can to make sure for the safety of each one of us. We have a team, ministry team, and I can see it is a great team. The ushers and the media, and then also those who are taking care of our little children. They are here, somewhere else. But they came early, and then they prepare everything. They wipe almost everything, maybe just the floor. If we can mop the floor, maybe we can mop the floor. But this is the thing that I want to share, that we try to give our best as the church to make sure that everyone feel comfortable, feel safe to come together to worship God, to praise God, and to listen to the words of God.
So, and then also not to mention, I believe a lot of people praying for us, each one of you, until today that we can have our in-person service again. So, and also grateful that we are here with Pastor Z. Pastor Z will share the words of God for us in the beginning of July, the first week, the first Sunday of July. Sometimes I got lost. This is what date is it today? Okay, so let's prepare our heart. Let's give our best. I'm so excited. I'm so grateful that we can worship God together. It's different. For about 3 months, more than 3 months, I think I actually tried to imagine that I am talking, sharing to a person, but I was sharing in front of a camera, and it's completely different. I believe for all of the singers and the worship leaders, the musicians, we sing in front of the camera. We have to use to look at the lens, and then imagining that, I know that I'm not talking to the camera. Actually, I'm talking to other people on their screen, cell phone and TV. But right now, seeing all of your faces. For some of you, after 3 months, this is the first time again. You may be surprised. There is maybe something different with my face also. A lot of gray hairs maybe. 3 months can change a lot. So it's just so grateful. So let's give our best. Let's prepare our heart as we are about to listen to the words of God. Let's welcome Pastor Z. This afternoon. Little did we know, God, that something can mean very, very precious until we lost it, Lord. And Lord, I hope that this evening we redeem the value and the understanding of congregational worship as much as we are called to follow you individually, O God. But you have planted us here on earth not as a lone ranger. You have given us a home, you have given us a family. As a human being, we're not designed to live life alone, because in the beginning you said, it is not good for men to be alone. And Lord, we know that as beautiful, as handsome, as talented, as good that we are, but separated, we're just body parts. But when we become together, when we get together, we become parts of the body. And we're so grateful, oh God. And this afternoon, as we come together, I declare this morning that this will be a time of refreshing, a time of transformation, a time of recharging, a time of empowering, oh God. We thank you, oh God, that though the circumstances that we are in right now is so much different, it's amazing what 3 months can really, really do, oh God, in our life. But we're believing that we are still worshiping the same God. So this evening, Holy Spirit, we pray that your presence will be with us, guide us, guard us, protect us, and bless us, O Lord. We declare this evening that faith will arise and hope will thrive, even at such a time as this. We ask of this in Jesus' name. Amen. Amen. Do I speak in bahasa or what did I do the last time I was here? Shalom semuanya. Bahasa Indonesia aja deh. Lihat dulu, udah lama nggak ada. Halo, nama saya Pastor Zulfi Leon. Saya sebenarnya adalah pendeta juga di sini. I don't think I can preach short because it's been 3 months and there's a lot to be said, and grateful banget bisa berada dengan Anda dan Anda semua yang ada di sini. So grateful. I think the last time I was here was like what, Pastor Ron? The first
March, the first week of March. Wow. And Anda kemana aja? Bukan Anda yang kemana, saya yang kemana. Ya, and saya tadi khotbah di Boston, saya katakan it's amazing dari akhir Februari sampai pertengahan Maret itu it's amazing how things have changed. Ya. And fast forward 3 bulan kemudian saya nggak perlu katakan kepada Anda apa yang terjadi lah ya. Kita semua alami itu. And as a result, I'm all seeing all of you right now di kebaktian dengan masker gitu. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah apapun. The last time this happened was 1820 maybe or 1920 during Spanish flu ya. Nah, saya mau encourage setiap dari Anda kalau udah mulai agak sesak napas daripada pingsan, agak dibuka dikit nggak apa-apa ya. Karena Anda nggak ngomong, gitu. Anda cuma nafas. Saya jauh. Soalnya saya lihat ada beberapa ada yang udah mulai biru mukanya. Jadi daripada pingsan di khotbah saya bukan karena pengurapan Roh Kudus, mending agak dibuka dikit gitu, nggak apa-apa. Ya. So it's okay, just take a peek a little bit. I know some of you are dizzy already. Okay, when you fall down during the service because you keep on wearing masks, it's not because of the Holy Spirit, it's because asphyxiation. Okay, so it was so awesome to be here. I miss this house so much. I miss you all. Kangen banget sama Anda semua. Mudah-mudahan Anda juga kangen apa udah lupa sama saya, nggak tahu juga. Ya. Oke. Saya mau share kepada Anda message yang saya percaya Roh Kudus taruh di dalam hati saya. Ya. Saya nggak suka terlalu merohanikan proses, tapi saya nggak bisa kesampingkan bahwa this is something that the Holy Spirit plant within my heart. Gitu ya. Saya orang yang ingin naturally supernatural, jadi nggak perlu terlalu ngeroh banget gimana, tapi Roh Kudus memimpin kita semua gitu loh ya. Dan satu hari, tapi saya perlu tekankan ini kepada Anda, Tuhan berikan kata ini kepada saya, dan saya yakin ini satu kata yang tepat untuk kita dengar, terutama di saat sekarang kita mulai lagi, betul ya? We begin to resume our service, itu kan ya katanya. Jadi waktu satu saat saya bangun, ada satu kata yang stuck. Saya orangnya jarang mimpi. Berapa banyak dari Anda sini yang suka mimpi? Ya mudah-mudahan bangun, jangan mimpi terus gitu ya. Ya. Saya orangnya jarang mimpi. Kalaupun mimpi, saya bangun gak inget. Dan mimpi saya abstrak banget gitu ya. Tapi selama saya ikut Tuhan, saya belajar mengenal, I learned to recognize God's pattern, the Holy Spirit's pattern. When He begin to put something into my heart, usually I would remember it vividly. And of all the experience recently, today I really, this past few weeks when I received this word, I woke up with such a sobriety, with such a vivid recollection of what He's saying. And what He was saying within my heart is sense of continuation. That's what He said. Sense of continuation. Sense of continuation. Ya, jadi saya mulai bergumul dengan kata-kata itu. Dan jujur aja, sampai tadi malam jam 12 saya belum tahu mau khotbah apa. Saya belum tahu. Cuma kata ini, saya berdoa terus, saya berdoa Roh Kudus, ini ayatnya dari mana, ngomong apa gitu ya. Ya puji Tuhan, Tuhan kalau memulai sesuatu dia nggak pernah tinggalkan terbengkalai, dia selesaikan gitu ya. Nah hari ini saya mau share kepada Anda apa yang saya percaya perlu menarik perhatian kita ya. So mari kita buka sama-sama dari kitab 1 Petrus ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita baca ini, saya mau ikut langkah pastoran, saya mau appreciate sebesar-besarnya tim yang sudah melayani di sini ya. Saya ikutin dari jauh gitu ya. Saya nonton juga kebaktian kita di sini. Bersyukur untuk tim media kita, tim worship kita yang luar biasa ya. Kalian benar-benar juara gitu ya. Di tengah-tengah kejadian seperti ini kita naik kelas. Ada amin semuanya? Ayo berikan tepuk tangan buat gereja Rochester City Blessing Church ya. Juga buat tim media ya, buat Okta, buat Tia, buat semuanya. Saya mungkin ada yang kelupaan, mohon maaf, tapi semua tim media Anda benar-benar luar biasa. Saya dengar Okta sampai mau pingsan kalau ngedit katanya, tapi puji Tuhan dia sehat masih. Ada sukacita ya Okta. dan tiap minggu, Anda yang nonton di rumah gitu ya, kita cepet banget kalau nonton, oh kok suaranya nggak jelas, kok ini nggak itu. Itu ngeditnya udah sampai mau botak loh.
Ya saya tahu Anda sering nontonnya NBC, CBS, CNN gitu ya. Tapi RCBC TV memang kita masih baru mulai gitu. Tapi saya janjikan kepada Anda di tahun ini kita nggak akan kalah. Ada amin semuanya ya. Jadi kita doakan supaya Kak Okta tidur nyenyak dan dia bisa memuridkan yang lain gitu ya dengan Kak Tia dan tim musik, Baby ya dan Billy gitu ya. Oh luar biasa ya, Gema ya semuanya. Saya terharu banget melihat kalian ya, Teresia, terus Kevin, semuanya tim musik luar biasa. Dan Pastor Ron dan Pastor Jane tentunya ya. Saya berapa baik dari Anda tahu bahwa khotbah susah ya, susah loh. Khotbah di depan orang-orang susah. Kadang-kadang kita nggak tahu ada yang di pikiran mereka. Kadang-kadang kita berkhotbah terus mukanya kenapa merengut gitu ya. Saya bingung, saya salah apa gitu. Tapi ternyata lebih susah khotbah di depan kamera. Itu susah banget. Susah, saya nggak dapet. Saya berapa kali khotbah, ini saya ngomongnya bener nggak gitu ya. Sampai pulang saya tonton lagi gitu. Rasanya bingung gitu, kenapa kok susah banget. Ternyata khotbah di depan orang nervous, tapi lebih susah khotbah di depan kamera. Betul ya Pastor Roni? Susah ya. Ya puji Tuhan sekarang kita boleh kembali normal gitu ya, bersama-sama. Thank you so much for all that you have done. Oke, kita baca 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kalau mempelajari sesuatu, saya adalah seorang, I'm a big student of the Word. Yeah. Not only the Word in terms of the Word of the Lord, tapi juga the Word dalam arti kata gitu ya. Saya nggak mau mengkhotbahkan sesuatu, kalau saya nggak yakin, nggak tahu benar ini arti kata ini apa, konteksnya apa gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris kita belajar dari dictionary, belajar dari akar kata Latinnya. Kalau perjanjian baru dari bahasa Yunani, kalau perjanjian lama dari bahasa Ibrani gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan di khotbah kami, saya dan Pastor Ron, kita banyak bahas arti dasar kata. Karena kata itu powerful ya. Waktu saya terima kata continuation, itu saya cek, saya mulai dari yang paling basic dari dictionary. Dan saya sangat kagum gitu ya, bahwa ternyata Tuhan kalau ngomong itu nggak salah gitu ya, ada artinya tersendiri. Kata continuation salah satu artinya dalam kitab, dictionary Webster, itu artinya adalah resumption after an interruption. Resumption after an interruption gitu ya. Saya nggak cari tema ini, dan nggak saya pas-pasin waktunya pas kita baru mau mulai gitu ya. Tapi benar-benar ini adalah menurut saya kata yang tepat buat kita. Terutama buat Anda yang di Rochester ini baru hari ini pertama ya Pastor Ron ya. Kalau di Boston kita udah 3 kali trial dari ministry team sama leader aja. Ini baru hari ini juga kita buka ke jemaat in general sama anggota Kersel gitu ya. Nah ini kata continuation itu artinya resumption after an interruption. Jadi suatu kelanjutan sesudah interupsi atau sesudah gangguan. Keberlanjutan gitu ya. Resumption after an interruption. Nah kita udah berapa bulan ini gak kebaktian di sini ya? 3 bulan ya, ada lah ya. Ya 3 bulan lebih ya. Nah waktu saya mendapat kata ini dalam hati saya I know I have learned to recognize the pattern of the Holy Spirit when He begin to speak to my heart, when He planted something within me. Dan kata ini sangat-sangat terngiang-ngiang gitu ya. Saya mau supaya Anda nangkep ini betul ya. Karena kita ada di dalam satu titik, we are in a brink of continuation. We are in a brink of continuation, and I think God would want every believer in the church to have a sense of continuation. Ya. Resumption after an interruption. Nah,
Kalau kita membuka, mengenal, mempelajari kata atau konsep interruption, kita akan lihat bahwa di Alkitab ini God often use interruption and delay to process us and work out His plan. Tuhan ini seringkali memakai interruption, interupsi atau delay ya, penundaan untuk memproses kita dan mengerjakan rencananya buat kita. Tuhan lebih tertarik untuk proses yang terjadi dalam hidup kita. Dan dia nggak cuma ingin Anda sampai pada tujuan. God is not interested in you just arriving at the destination. But He is interested in you taking the right path. He is as much interested as the process as to the result. So the process is important for God. And many times He use interruption and delay to process, to work something within us. Ya. Ini yang kita harus pelajari. Amsal dari 19 ayat 21 bilang begini. Oke. Amsal 19:21 bilang begini. Ada banyak rancangan di dalam hati manusia, tetapi kehendak Tuhanlah yang terlaksana. Lihat ya. Jadi ada banyak. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Jadi kalau kita mengerti benar ayat ini, berarti ya kita harus buat rencana, kita jadi orang yang punya plan, tapi jangan kecil hati kalau Tuhan akan mengubah itu. Tuhan akan menginterupsi itu. Ada amin semuanya? Ya, karena kalau dia lakukan itu, when God interrupt your plan, knows that He's doing it with you as His best interest. He's not doing it to piss you off, or to injure you, or to take the blessing out of you, but He's doing that to protect you. He's doing that because He has better things in mind than what you can even comprehend about yourself. The best that you can think about yourself is still not compared to the good thoughts that God has for you. Yang terbaik yang Anda bisa pikirkan buat diri Anda sendiri, yang Anda rasa udah paling baik, still nggak compare, nggak sebanding dengan kebaikan yang Tuhan pikirkan buat Anda. Makanya dibilang rancanganmu bukanlah rancanganku, betul ya? Karena rancangan Tuhan itu jauh lebih besar daripada kita. Jadi kita plan, by all means plan. Setiap anak Tuhan harus belajar untuk bikin rencana, betul ya? Tetapi pada saat Tuhan mengubahnya, mengintervensi, mengizinkan penundaan atau interruption, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Setiap bapak yang baik, itu kalau dia lihat anaknya udah mulai megang pisau, mau motong mangga tapi arahnya salah gitu ya, dia pasti akan menghentikan, betul ya? Pasti akan menghentikan karena every father has their best interest in mind for their son, for their children. Jadi kalau Anda tahun ini di Boston, maybe one day saya akan kesini dan saya share juga. Tapi ada satu deklarasi yang kita ucapkan berkali-kali, yaitu adalah we are Christ follower first and everything else second. Yeah. We are Christ follower first and everything else second. Nah, pengakuan ini sangat penting karena ini merupakan satu permulaan dari segala-galanya buat kita. Kita mau approach culture, kita mau approach the world, kita mau engage in everything in the world, itu harus ingat dan tidak pernah lupa siapa kita. Ya, kalau Anda, berapa banyak di sini yang punya GPS, pasti semua punya ya, di telepon juga kan. Saya dulu pernah ngalamin di California kerja deliver phone book, nggak pakai GPS, belum ada GPS, belum ada smartphone. Telepon kayak batu bata gedenya. Kita pakai peta lipat atau yang namanya Thomas Guide, yang bukunya Trackers itu, tebelnya segini. Mesti belajar dulu bacanya baru bisa. Sekarang kita tinggal buka GPS. Tapi kalau Anda perhatikan GPS secanggih-canggihnya GPS, as high-tech as a GPS technology can be, if you look, if you open at the page, there are two columns. On the bottom is the destination where you need to get. Ini di bawahnya itu adalah tujuannya mau kemana. Tapi GPS yang paling canggih sekalipun tidak bisa mengantarkan Anda kalau Anda tidak masukkan yang pertama itu, current location. Betul ya? Kalau dia nggak bisa membaca Anda ada di mana, dia nggak bisa arahkan Anda ke tujuan di mana Anda mau menuju, betul ya? Every GPS, not only for them to be able to guide you to the destination that you aim, it needs to read your current location. If they cannot read your current location, you need to punch it in. Ya. Nah, current location itu buat kita orang Kristen itu is our faith standing. Kita nih mau embark into the journey of the cultural, secular, progressive the world right now. Kalau kita nggak punya conviction, kita akan lost.
We're gonna be lost at the sea of cultures, not knowing where left or right. Saya katakan kepada gereja di Boston dan kepada banyak anak muda, karena kita sekarang ada at the brink of cultural war. Agree? We are right now at the brink of cultural war. And as a Christians, if we don't have a bearing, if we don't have a standing, kalau kita nggak punya satu pengakuan iman yang dalam, kita akan jatuh, kita akan tersesat kemana-mana. Ada satu pepatah bilang, if you don't stand for something, you will fall for anything. Nah buat kita, we approach everything from the point of view that I am Christ follower first and everything else second. Saya ini pengikut Kristus. Yang pertama-tama saya pengikut Kristus. Everything else, itu yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Karena saya pengikut Kristus, berarti saya mengikuti kemana Kristus berjalan. Ya, makanya beberapa minggu ini, beberapa bulan bahkan, di tengah culture war yang kita ada ini ya, saya merasa gereja perlu berdiri di sisi firman Tuhan dan perlu mengumandangkan suara Alkitabiah. Kita nggak bisa diem. Makanya saya kumandangkan berkali-kali juga di Boston. Anda bisa nonton videonya. Waktu kita berbicara mengenai isu rasisme ya. Rasisme itu bukan cuma sekedar kesalahan yang kita minta maaf. Tapi rasisme itu di Alkitab kalau sebagai pengikut Kristus itu adalah dosa. Dan dosa itu di Alkitab jelas. Bukan minta maaf, tapi bertobat. Ya. Nah ini saya mau supaya setiap daripada kita nih, jemaat Rochester City Blessing Church, boleh mensejajarkan diri kita dengan pemahaman firman Tuhan. Ini bukan doktrin City Blessing, tapi ini adalah firman Tuhan. Jadi kita percaya bahwa kita ini naik turunnya itu ditentukan oleh kehendak Tuhan. Karena kita ini pertama-tama kita adalah murid Tuhan. We are Christ follower first and everything else second. That being said, kalau kita mau mengalami Tuhan, ya, nah kita harus siap untuk menerima perlakuannya Tuhan kepada kita, patternnya Tuhan kepada kita, cara Tuhan membentuk kita, betul ya? Jadi if we want to encounter God, knowing that God is the God who deploys and employs interruption and delays to process us and to work His plan in us, berarti kita mesti siap, we must be ready for interruption. Kita harus setia dan jangan tawar hati, jangan patah hati. Ada amin semuanya? Saya ingin mengutip perkataan dari Dietrich Bonhoeffer. Dia adalah seorang pastor, seorang martir dari Jerman yang dibunuh oleh Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua. Ya. Itu dia bilang begini. Saya baca bahasa Indonesia aja lah ya. Yang bahasa Inggris boleh baca di layar. Dia bilang begini. Kita harus siap untuk membiarkan diri kita diinterupsi atau diganggu oleh Tuhan. Kayaknya kurang terlalu tepat ya, tapi ya itu artinya. Tuhan akan terus-menerus memotong jalan kita dan membatalkan rencana kita. Mengirim kita orang-orang yang punya permintaan atau petisi gitu ya. Nah, adalah suatu fakta yang aneh bahwa orang Kristen bahkan pendeta sekalipun sering menganggap pekerjaan mereka begitu penting dan mendesak sehingga mereka tidak akan membiarkan apapun mengganggu mereka. Gak membiarkan interupsi. Mereka pikir mereka melakukan pelayanan Tuhan dalam hal ini, tetapi sebenarnya mereka meremehkan, menolak jalan bengkok yang sedang Tuhan berikan kepada kita. Ya, many times kita maunya the straightest path, the shortest path from point A to B. Tapi Tuhan tuh tidak sedang berusaha untuk memberikan kepada kita sekedar kecepatan. Tuhan mau memproses kita di dalam perjalanan. Seringkali dia izinkan kita melalui lembah, melalui jalan yang berkelok-kelok. Ya. Saya setuju banget sama apa yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer. Ya. We must be ready to allow ourselves to be interrupted by God. We must. Ya. It is a strange fact that Christians and even ministers frequently consider their work so important and urgent that they will allow nothing to disturb them. Case in point what we are going through right now with the coronavirus. Bro, baik daripada Anda mengalami rencana Anda dihentikan. Yeah. I don't know about you. I think I love 2019, right? Ada begitu banyak meme, 2020 you're so mean gitu ya. Ya kan? 2020, aduh kakak Glenn Tuhan panggil gitu, itu berat banget itu, berat.
Terus ada begitu banyak gitu ya. Kemudian corona, aduh luar biasa. 2019 enlarge, betul ya Pastor Ron? Beli gedung, wah semangat banget. Punya toko, 2020 advance, waktu Februari semangat tuh. Toto Maret, gitu ya. Ini satu interruption. Tetapi know that if we are Christ follower first and everything else second, we learn to sense and detect the footprints of God. Coronavirus was never fun. But throughout all the progression of days, I can sense that God is leading us somewhere. It would be all too easy for us to say enlarge progress if everything else is easy. And we don't need God, right? We don't. We're so good at doing it ourselves. But because of what we are in right now, this has become a true testament that the fact we're still standing is because of God. Because of the grace of God. Because of His greatness. In the Bible, there are so many examples of people who progresses through interruption. Oke, mesti agak diangkat dikit ya. Kita belajar dari Yakub. Yakub saat ini anak bungsu bontot yang happy banget tinggal di rumah, disayang mama ya. Kebayang nggak anak disayang mama di keluarga yang kaya? Happy kan ya? One day hidupnya berubah pada saat mamanya bilang, "Nak, cepetan ganti baju masak," gitu ya, rendang. Pakai baju berbulu, terus masuk ke kamar bapakmu. Kita semua tahu ceritanya, we know the story. His life, who was so good, suddenly become interrupted because of following an order from her mom. Suddenly, it's not just interruption, but his life was disrupted. But we learn at the end that it is God's plan after all. Yeah. Without that, there will be no Israel. How about Moses? Moses, when he was in Midian, he was so happy. He was tending flock. He was minding his own business, doing what he normally do every day. Ya, sibuk. Tahu-tahu dia lihat ada burning bush. Dan dia membelok. And we all know, the rest becomes history. Betul ya? Hidupnya berubah. He was interrupted while he is doing something that he normally do. Yeah. How about Daniel? Daniel was in his prime teens, maybe 16 or 17, when Nebuchadnezzar and Babylonian ravages Jerusalem and take all of them captives and bring them all to Babylonia, to Babylon. I mean, 16, 17. Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. But we all know what happened. Even in the midst of the interruption that is not ideal, the people who believe in the Lord, the book of Daniel says, they will do exploit. They ended up making history. How about Saul? Saul was a very notable man, orang yang sangat terhormat, pendidikan paling tinggi di strata sosial Yahudi. Dia orang yang dihormati. Ya, and dia karirnya nanjak, dia dapat surat kuasa penuh kayak duta besar ya, untuk pergi memburu orang-orang pengikut Yesus. Tapi pada saat dia dalam perjalanan ke Damaskus, on his way to Damascus, his journey, not only his journey, his life was interrupted by God, by Jesus. And we all know that the rest becomes history, I can quote names again and again and again. How about Jesus? Jesus himself, his presence was an interruption in the linear history of the Jews. And his ministry is marked with holy interruption here and there. So if you confess to be Christ follower, and you don't know that where He's leading you will involve a lot of interruption, delays, to process you and work His will and His purpose in you, then you will be disappointed. You are in for a big surprise. But today I want to remind you, hari ini saya mau mengingatkan Anda lagi bahwa iman yang kita pilih ini adalah iman yang akan melalui jalan interruption dan juga delay, bahkan disruption. Tetapi selama yang melakukannya Tuhan, saya mau ajak Anda untuk tetap beriman dan jangan goyah. Dan percaya akan proses yang Dia sedang kerjakan. Ada amin semuanya? Saya mau ajak Anda kembali ke ayat 6 dan ayat 10 dari 1 Petrus 5. Ya, dibilang begini. Humble yourself therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time.
And the God of all grace who called you to this eternal glory in Christ after you have suffered a little while will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Perhatikan di sini ya. Dikatakan that he may lift you up in due time. Bahwa dia akan menangkat kamu, meninggikanmu pada waktunya. Berarti sebelum waktunya ada apa? Ada proses. Bukan ditinggikan, mungkin direndahkan, betul nggak? Ya kan? Dibilang begini, after you have what? Suffered a little while. Ini perkataan yang banyak orang Kristen nggak mau. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ada interruption. Penderitaan itu kayak interruption. Penderitaan itu kayak delay. Tetapi Tuhan katakan, janjikan bahwa sesudah kamu suffer a little while, He Himself will restore you, make you strong, firm, and steadfast. Jadi di dua ayat ini terletak inti daripada apa yang Tuhan mau janjikan, mau tekankan buat kita hari ini. Tadi kita ngomong definisi daripada continuation ya. Saya mau Anda hafalkan ini supaya Anda tahu. Ya, continuation adalah resumption after an interruption. Saya dari tadi tekankan kepada Anda mengenai interruption. Betul ya? Delay, proses. Tapi ketahuilah bahwa hari ini inti daripada message saya pada saat saya berbicara continuation kepada saya, dan saya yakin ini juga yang Roh Kudus maksud, itu bukan cuma sekedar mengetahui dan sadar ada interruption, tetapi ini yang perlu Anda pegang, yaitu kata resumption. Saya mau katakan kepada Anda bahwa even though kita mengalami interruption, delayed process right now, there is disheartening, things happens, seems like becomes very slow, but I want you to maintain your faith and continue and still believe that what He has started in you, He will finish it. If the mask, if you are turning blue, remember what I said. Okay, you know, despite the interruption, listen to me. I'm not joking. This is what I felt in my spirit, and that's why I want to share this in two churches. Because despite the interruption, the delay that we're going through, but hear me out when I say this. God is the author and the finisher of our faith. Dia adalah yang memulai dan menyelesaikan apa yang iman kita. Amin. He is faithful. What He has started, He will finish it. So that's why hari ini Anda perlu dengar kata ini. Anda perlu terima. And you need to have a sense of continuation. Keberlanjutan. Karena sekalipun apa yang Anda harapkan, apa yang Anda doakan, apa yang Anda rencanakan di awal tahun ini atau mungkin akhir tahun lalu, sepertinya terhenti di tengah-tengah Maret. Tapi percayalah bahwa sesudah interupsi ini, sekalipun keadaan mungkin tidak akan lebih baik, tetapi rencana Tuhan akan tetap terlaksana. Rencana Tuhan akan tetap terlaksana. Resumption will happen even after interruption or even with interruption. He will resume. Akan tetap berlanjut. Ada amin semuanya? Biar iman kita naik hari ini. Ini 1 Petrus 5 ayat 6 bilang begini. Humble yourself therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Bahasa Indonesia gimana? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya, in due time. Anda tahu kata due time ini di dalam bahasa Yunani itu artinya kairos. Kairos itu artinya apa? God's opportune time. Waktu penentuan Tuhan yang akan memberikan kepada Anda peluang. God's ordained divine timing that will present an opportunity for you. Amen. We are always single-sided when it comes to opportunity. We always think, oh, if all things remain equal, destruction is non-existent, challenge non-existent, then we will succeed. That's our basic understanding. But you have got to understand that when you partner with God, even when Murphy's law are in effect, everything that can go wrong will go wrong. Even when the mountain rumbles, even when ada kesusahan kiri, kesusahan kanan, kesusahan depan, kesusahan belakang, tapi kalau dia udah janjikan itu kepada Anda, apa yang dia janjikan will come to pass.
Ada amin semuanya? Akan tetap terjadi. Come on Rochester City Blessing Church. I'm trying to stir up your faith here. Because despite what's going on, your life is not over. Your life is far from over. Tuhan tetap bekerja dan rencananya ini nggak di-cancel dalam kehidupan Anda. I feel like I need to say this to you and to all our church, our member, because ada dari kita yang merasa, oh, aduh terus gitu ya. Aduh, mau kerja susah, mau ini susah gitu ya. Perlu pakai masker, perlu cuci tangan terus ya. Ada nggak ada virus cuci tangan sih harus ya sebenarnya ya. Gitu loh. Sebenarnya ada nggak ada virus mandi sih harus gitu. Kebersihan tetap harus jalan. Cleanliness is next to godliness kan katanya ya kan. Gitu. Tapi saya dari awal katakan kepada jemaat, as bad as the virus is, as bad as the pandemic is, tapi yang perlu ditakutkan itu bukan virus tapi fear. Fear it is deadlier than the virus itself. And I believe that as a people of God, we need to make sure that pandemic doesn't become pandemonium, chaos. And that is what the enemy plans. The enemy, his work is always steal, kill, and destroy. John chapter 10 verse 10. Steal, kill, and destroy. The enemy is trying to pump fear. You open your TV, fear. You read your internet news, fear. Oh, infection is spiking up. And we become so media saturated, media driven, we hoard things, we buy sanitizer. If your house is filled with sanitizer right now, the price is going down. So it's your loss. Tissue or anything. That's fleshly driven. God would want you to be wise, but He never intended for your action to be motivated by fear, to be driven by greed, to be driven by selfishness. Because simple logic, if you buy it all, there are people who cannot buy it because you have bought them all. Hello? Simple. And there are people that needs it more than you do. So I want you to know that there are things more dangerous than just the virus. But fear is dangerous. And we are not to subscribe to the fear. We need to understand that despite the bad things that are going on right now, God's word remains the same. God's word remains in effect. I'm here to tell you that His promise for you remains. Church may be canceled for a period, but God's promises, God's word for you never been canceled. Janji Tuhan di bulan Februari itu masih tetap sama sampai sekarang. Halo? Janji Tuhan buat Anda tuh nggak ada yang di-cancel. Gereja mungkin sempat di-cancel berapa minggu. Ya. Tetapi janji Tuhan, perkataan firman Tuhan buat Anda itu tidak pernah di-cancel. Makanya Anda perlu dengarkan firman ini. There is resumption after interruption. Nggak berhenti. Jangan Anda buang dulu jurnal Anda yang isinya janji Tuhan tuh. Waduh, ini salah dengar kelihatannya ini. Buktinya kok 2020 messed up banget gitu ya. Enggak. Kita pikirannya kalau keadaan buruk datang, wah kayaknya kecil harapan. Justru salah, kalau dalam kerajaan Tuhan harapan itu semakin besar pada saat kemustahilan hadir. Itu firman Tuhan, baca. Coba, seandainya waktu yang sama yang kita alokasikan untuk membaca sosial media, itu kita alokasikan untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Halo? Mungkin kita tidak akan selemah ini. If you allocate the same amount of time that you used to read the social media, the news channel, TikTok all the way, and you do it to read the Word of God, especially in times like this, maybe we wouldn't be so powerless as we are now. Listen, church, we are City Blessing Church. I would submit that's a powerful name. Hello? So, why are we so hopeless? Why do we feel hopeless? I want to encourage you this evening. Receive
Resumption is here. In fact, I can just tell you simply, as much as we resume our service, you need to understand that God is about to kickstart His promises to you again. Please don't abandon faith just because of persecution, just because of hardship, just because of commotion, just because of all these things that is going on. It is bad, I agree. But you got to understand that even in the midst of these bad things, God still reign. Tuhan tetap berkuasa, Tuhan tetap bertahta. Saya ingin share simple things dari ayat ini yang kita sudah baca untuk kita bisa mengalami resumption. Saya yakin hari ini Tuhan mau hope thrive, hope benar-benar prevail, pengharapan menang atas segala-galanya. Amin. So, resumption after an interruption, simple. Yang pertama ayat yang ke-6 dibilang begini, allow. Kalau di dalam terjemahan bahasa New King James Version ini dibilang, therefore humble yourself. Ya. Tapi dalam terjemahan aslinya sebenarnya kata-kata begini, allow yourself to be humble. Lain nggak? Rasanya lain ya. Allow yourself to be humble. Izinkan dirimu direndahkan. Kalau di Indonesia lebih nyelekit lagi tuh, direndahkan. Izinkan dirimu diproses oleh Tuhan. Gitu ya. Saya nggak tahu gimana Anda ya, tapi sejak kejadian corona ini, keluarga kita jadi lebih sering ngobrol, bener nggak? Kalau Anda enggak, berarti Anda parah banget. Serumah tapi enggak ini gitu ya. Jadi kita ada waktu bersama, hari Minggu nonton di ruang tamu, kebaktian sama-sama. We spend more time. Hello? Ini satu hal yang humbling, tapi at the same time, it's a good process for all of us. So firman Tuhan katakan, allow yourself to be humbled. Dan salah satu cara buat kita nih merendahkan diri kita, firman Tuhan katakan casting all your care. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Betul ya? Dia nggak bilang serahkan tentang sekolahmu kepada Tuhan. Kerjaan kamu urus sendiri lah, Tuhan udah kebanyakan soalnya. Dia nggak bilang serahkan pekerjaanmu kepadaku, tapi masalah kehidupan sehari-hari kamu urus sendiri lah ya. Aku udah kebanyakan yang mesti diurusin. Tuhan gak ngomong begitu. Tapi Tuhan bilang apa? Casting all. All. In order for us to do that, we need to do it with humility. Karena itu berserah. Kalau kita berserah, kita mengakui bahwa kita gak bisa apa-apa. Udah, betul gak? Gak ada orang berserah tapi masih pegang setir. Gak ada. Kalau orang berserah ya berserah. Udah, betul gak? Jesus takes the wheel gitu loh. Jadi semua, bukan cuma satu, bukan cuma sedikit, tapi semua casting all. Ini loh, ini kuncinya untuk kita bisa mengalami resumption even in the middle of this abrupt and rude awakening buat kita. Nah, ini yang saya juga mau ngomong berikutnya, setiap daripada kita harus tahu siapa musuh kita. Know your enemies. Know your enemies. Saya mau bicara kepada anak-anak muda kita khususnya. Because Anda ini adalah yang ada di garis depan. Young people in this church, listen to me. You guys are at the forefront of this culture battle. Of this generation's cultural battle. And if you're not careful, if you don't realize your identity that you are Christ follower first, you're going to be pawned by the left, by the right, by Democrat, by liberal, by independent, by the left. You know, you got to understand that God is neither Democrat nor Republicans. God is above all those things. God is above all this identity politics. You know, as bad as it is, the sin of racism, you got to understand the real enemies. You got to understand the real enemies. The Bible is very clear in Ephesians. Let's declare. Let's learn from the point of view of God. John chapter 4 says, God is the Spirit, right? Tuhan adalah roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. God is Spirit, whoever desires to worship Him, must worship Him in Spirit and in truth, alright? Di 1 Corinthians dibilang, God is a Spirit. Wherever there's the Spirit of God, there shall be freedom, there shall be liberty. Betul ya? Tuhan adalah roh, di mana roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Tuhan roh. Di kitab Efesus dibilang,
We fight not against flesh and blood, but the principalities, the high power of this generation, of this time. Perjuangan kita, perperangan kita bukan melawan darah dan daging, betul ya? Tuhan roh, musuhnya juga roh, betul gak? Iya kan? Untuk menyembah Tuhan harus roh. Untuk menyenangkan, untuk mengalami Tuhan, kemerdekaan Tuhan, harus sadar bahwa harus punya the spirit of God, betul ya? Kenapa? Karena musuhnya juga roh. Sekarang kalau kita tidak sadar ini, kita bisa saling membenci, saling menggigit, saling canceling one another. Yang happy siapa? You have got to ask this question. Who are being benefited from all this chaos? You gotta ask yourself. More than just representing one race. I'm not saying that it's not bad. It is. I already established this. This is a sin. And if you know the true nature of sin, it is spiritual. Know your enemies. Otherwise, you're going to get stuck on the same point, just like Israel has 40 years in the desert, on the same desert that can be, traveled within just 2 weeks, but get stuck on the same issues for 40 years because they go over the same mistake again and again and again. We will never experience resumption if we don't know what we are up against. Kita nggak akan maju ke next level atau dimensi berikutnya kalau kita nggak tahu sebenarnya trouble kita nih apa, musuh kita nih siapa, apa yang kita alamin. I know they manifest through physical being kepada orang-orang yang ignorant, kepada orang-orang yang racist. Tetapi kita tahu peperangan kita melawan roh. Senjatanya apa? Saya katakan ke gereja kita, pada saat ini semua terjadi, nomor 1, kita harus berdoa. Ada banyak orang yang mau punya good intention, mau jump into the discourse of race and politics, tapi nggak punya hikmat, akhirnya buat salah. Betul? Buat salah. We need to pray first, number 1. And then number 2, baru kita reach out to listen. Everybody say listen. Lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Dengar penderitaan mereka, dengar apa yang mereka alamin. Listen, genuinely willing to listen. Baru kita speak up dan stand up. This day people merasa punya akses di internet dan sosial media, jempol mereka lebih cepat daripada hikmat mereka. Know your enemies. And last but not least, you gotta understand that everything else that happen, it's for the glory of God. Ini bicara apa? The sovereignty of God, kedaulatan Tuhan. To Him becomes all the glory. Ada amin semuanya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau Anda tangkap ini. Di season seperti ini Anda perlu dengar perkataan Tuhan. God wants you to have a sense of continuation. God wants you to not abandon the promise that He has given to you. Sekalipun keadaan tidak akan lebih baik daripada hari ini. Sekalipun keadaan tidak akan lebih baik dari hari ini. Halo? Baik daripada kita merasa untuk Tuhan menggenapi janji Dia buat saya, keadaan harus sama seperti dulu waktu Dia memberikan janji itu. Many of us in our mind, if God were to fulfill what He promised me then He's got to reverse all this messiness, go back to the time when He gave me the promise. No. Let me tell you something. The God who promised it is faithful. He is more than able and willing. And for Him to fulfill what He promised you then, He does not need for things to remain equal as it was. Even in the midst of a mess like this, and even much worse than this, if God says it, He will do it. What He has said, He will do again. What He has promised you, He will be faithful to fulfill it. Percaya, have a sense of continuation. Let your faith arise and your hope thrive. Biar imanmu bangkit dan pengharapanmu tumbuh subur. Bahkan di tengah keadaan yang tidak ideal seperti sekarang ini. Saya mau tutup dengan perkataan ini. Embrace the interruption. Hari ini Anda semua pakai masker. Ini interruption. Betul? Embrace it. Beriman bukan goblok artinya. Beriman bukan ignorant. Beriman bukan kebodohan, beriman tuh hikmat.
Kalau kita pakai ini bukan karena nggak beriman, ini karena hikmat. Embrace the interruption, embrace it. Tapi hari ini message-nya, kita nggak fokus di interruption ya, betul ya? We're not focusing on the interruption, but rather we are embracing the resumption. Because what God has promised, He will do. He's faithful. His resumption, expect the resumption, His purpose in your life shall continue. I submit this to you this evening, Rochester City Blessing Church. Saya berharap iman Anda boleh bangkit. Saya berharap Anda tidak mengesampingkan pengharapan yang Anda sudah miliki sebelum hal ini terjadi. Saya berharap melalui kejadian ini Anda lebih mengenal pribadi Tuhan yang kita sembah dan Anda mengerti bahwa Dia tidak dikondisikan dengan keadaan kita. I hope through all these things that are happening, you begin to recognize the greatness of God. You begin to realize that His sovereignty, kedaulatan Tuhan, that He's not conditioned, He's not limited by what's going on in this world. He is God, period. No matter what happened, what He says will be fulfilled. Will be fulfilled. So church, rise up. Don't be somber. Don't be discouraged. Don't be deflated. But rise up and believe that resumption is here. You know, resumption after an interruption. This is the continuation that God wants you to embrace. Jangan takut, jangan kecil hati. You know, those of you who are making plan, believe that God can fulfill it. Yang kerja, jangan kecil hati. Aduh, sekarang lesu, pastor, semua lesu. Okay, just because you see it, don't confess it. I mean, your mouth is actually a platform. You can either repeat the bad things that you say, or you can prophesy the goodness of God over the bad things that you are seeing. Which one will you choose? Anda bisa memperburuk keadaan dengan mengucapkan apa yang Anda lihat, atau Anda bisa bernubuat firman Tuhan atas keburukan yang Anda lihat. Anda mau pilih yang mana? Which one? But if you expect resumption, you should believe in the word of God, and you should allow your mouth to be used as the weapon of light. Instead of amplifying the darkness, we should become the voice of the light. Ada amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya berharap Anda bisa terima perkataan firman Tuhan. Dan biar iman kita bangkit. Amin. Kita ada di tengah keadaan yang tidak ideal. Tapi di tengah keadaan seperti ini, kita going through challenges di gereja kita. Betul ya? Anda tahu pada saat kita tanda tangan agreement di gereja kita ini, and then semua terjadi. Betul ya? Ini waktu saya sama Pastor Ronald ngeliat gini nih, kalau orang Jawa tuh, orang Surabaya bisa mateng. Gitu ya. Well done. Well cook. Puji Tuhan kita gak begitu ya. Saya udah jadi pastor hari gini, saya ngeliat gitu, when the odds are stacked against me, this is what I say. I did not get here because of my own desire or my ambition. But I get to this point because I follow the word of God. So if God allow me to be in this mess, I know He will lead me through. I know He will lead me out. Amen? So Rochester City Blessing Church, your future is brighter than ever. Do you know that in the midst of the darkest dark, your light will shine the brightest? Amen? So embrace the interruption, expect the resumption. His purpose in you shall continue. Amen? Come on, let's pray. Come on, let's lift up our hands. Father, we receive your word. Tuhan, kami terima perkataan-Mu, dan apapun yang terjadi, interruption, delay, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya ini bukanlah akhir dari segalanya. This is not the end of everything. But we're believing, oh God, that not even this interruption can stop the flow of progress that you are going to birth. Bahkan interupsi, gangguan, dan penundaan tidak akan menghalangi atau menyetop laju daripada perkataanmu dan kehendak-Mu. Hari ini
Kami terima perkataanmu. Holy Spirit, I pray that you will plant deep within our heart a sense of continuation. A sense of continuation. An abiding and a compelling sense of continuation. Agar iman mereka boleh bangkit dan pengharapan boleh tumbuh subur. That they will not be consumed by the negative news that they see or they hear or that are exposed upon them. But that they will receive the word of the Lord. That they will believe the report of the Lord more than they believe the report of the world. Father, I pray, biar iman daripada jemaatmu boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar mereka boleh embrace the interruption and expect the resumption. Thank you, Jesus. The economy can go down or go up. Immigration can go left or right. But the certainty of our future is not conditioned by those things, but it is conditioned by your word. We thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, let your destiny over us resume even right now. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kita akan ambil waktu untuk boleh mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Tuhan di dalam perjamuan kudus. Mungkin saudara yang sudah biasa mengambil perjamuan, sudah mengambil elemen perjamuan, ada yang belum tidak? Kalau ada yang belum bisa dibantu Asher. Ini baru ya, saudara bisa buka. Jadi ada 2 layer, 2 tutup. Yang pertama yang transparan. Nah itu di bawahnya, di dalamnya ada keping roti ini. Oke, baru nanti kita akan buka yang kedua untuk kita bisa minum. Jadi ada yang cair dan yang padat. Yang pertama yang memang yang tricky itu yang pertama. Itu biasanya agak ya sedikit sulit untuk dibuka gitu. Tapi nanti kalau sudah biasa akan lebih cepat dan lebih mudah. Oke. Sambil kalau sudah kita boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita akan lihat firman Tuhan. Let's see again the words of God about communion. So Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa pusat kehidupan dari setiap orang percaya, dari setiap orang Kristen itu adalah pada salib Tuhan. Salib itu berbicara tentang sejarah masa lalu, kenapa sampai salib itu ada, dan juga kepada masa depan. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu adalah titik utama dari kepercayaan kita dan ya kenapa kita mengikut Tuhan. Dan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 itu dikatakan bahwa sesudah kamu memakannya, ambillah, makanlah, ingatlah akan aku. Juga dengan ketika kita meminum anggur yang menjadi perlambang daripada darah Yesus, ini juga Tuhan Yesus katakan ambillah, minumlah, biar kamu boleh mengingat akan aku. Dan setiap firman Tuhan kalau kita lihat itu menjadi bermuara kepada salib Tuhan yang menjadi dasar daripada kepercayaan kita. So tadi kita mendengar firman Tuhan yang luar biasa, kebenaran yang luar biasa, dan salib Tuhan itu yang menjadi garansi buat kita. Bahwa apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus berikan buat kita itu menjadi garansi bahwa firman Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. So saat kita mengambil bagian dalam tubuh Kristus dengan memakan elemen daripada yang menjadi perlambang daripada tubuh Tuhan, mari kita berikan komitmen kita untuk memberikan diri kita sebagai pribadi, sebagai gereja Tuhan, untuk terus ikut Tuhan, untuk terus disatukan dengan Tuhan, dengan tubuh Kristus dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ambillah dan makanlah. Kemudian di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-25 firman Tuhan katakan seperti ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. So do this in remembrance of me. Jesus said. Jadi waktu kita meminumnya, kita tahu bahwa kita sudah di-seal, diperlengkapi, dimurnikan, dimampukan, diberkati karena ada kuasa di dalam darah Tuhan. So ambillah dengan iman dalam setiap hal yang kita alami. Kita percaya kita tidak sendiri, ada Yesus yang berjalan bersama dengan kita dan Yesus yang akan membawa kita untuk kita boleh menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ambillah dan minumlah. Take this and drink it.
Mari kita ambil waktu sejenak, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Naikkan pengucapan syukurmu, naikkan doamu. Bapa, kami mengucap syukur buat karya yang terbaik yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Sehingga kami boleh memiliki jaminan kehidupan di masa yang akan datang, di dalam kekekalan. Kami mengucap syukur juga karena apa yang Yesus lakukan. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan firman-Mu, Engkau memberikan senjata Allah, Engkau memberikan talenta dan karunia kepada setiap kami di muka bumi ini. Untuk kami bukan hanya bertahan Tuhan, tapi kami tahu karena Tuhan mau kami untuk menjadi berkat. Dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di dalam tubuh dan di dalam darah Tuhan, kami boleh terus berjalan, melakukan yang terbaik, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kota-kota, bagi bangsa bahkan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biar segala pujian kami berikan hanya untuk nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan siapkan persembahan kita. Saya mau undang Kak Susan. Hernetnya baru. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya kita akan baca satu ayat ya di dalam kitab Ulangan 8 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Kalau nggak ada saya bacakan ya. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kita tahu Bapak Ibu, Allah adalah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Di dalam masa seperti ini seringkali kita ya seperti tadi Pastor bilang ya, kita harus mempercayakan hidup kita, iman kita harus naik gitu ya. Justru di masa seperti ini iman kita harus naik. Kalau kita mempercayakan Dia segala sesuatu, karena kita tahu segala sesuatu adalah daripada Tuhan, maka saat kita memberi kita tahu ya, kita gak hitung-hitungan, kita gak mikir lagi, karena kita tahu Dia adalah sumber segalanya. Hari ini saya mau ingatkan kita semua seperti firman ini berkata, tetapi haruslah engkau ingat, karena semuanya yang kita peroleh itu daripada Dia. Segala yang kita miliki, kesehatan kita, keuangan kita, kita bersyukur ya kalau hari ini kita mungkin masih memperoleh pekerjaan, teman kita, saudara kita, orang lain ada yang sakit, ada yang gak memperoleh pekerjaan, ada yang kesulitan. Nah, hari ini kalau kita masih mempunyai semuanya, kita harus ingat bahwa dari Tuhanlah segalanya itu. Dari Tuhanlah apapun yang kita punya sampai hari ini. Jadi pada saat kita mengingat itu, kita harus kembalikan itu kepada Tuhan. Kalau kita berkata, aku memuji Tuhan setiap hari, aku worship Tuhan setiap hari gitu ya. Mari hari ini kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan dengan apa yang kita miliki. Karena kita menyadari betul yang kita peroleh itu daripada Dia. Dan Dia adalah sumbernya. Jadi jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan dalam hal memberi. Dalam hal memberi apa yang menjadi milik Tuhan, jangan kau pikirkan 2 kali, 3 kali ya. Kita harus sekali pikirkan karena kita menyadari betul bahwa Tuhan adalah sumbernya. Dan pada saat kita memberi, kalau kita tahu sumbernya, Dia akan memberikan segalanya dalam hidup kita. Kekuatan untuk memperoleh apa yang Engkau berikan itu, Dia akan bahkan lipat gandakan. Karena kita tahu Allah adalah sumbernya. Mari hari ini kita mau menyembah Tuhan lewat pemberian kita. Kalau engkau memuji Tuhan dengan mulutmu, kita juga harus menyembah Tuhan dengan apa yang sudah Dia berikan dalam hidup kita, termasuk dengan uang yang Dia percayakan pada kita. Karena seperti tadi firman Tuhan di dalam Petrus 5 ayat yang 11 berkata, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Dalam hal apapun, dalam kesehatanmu, dalam keuanganmu, kita ingat bahwa Ialah yang empunya segalanya. Segala kuasa ada dalam tangannya. Mari hari ini saudara kita mau bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita, siapkan persembahan kita. Karena kita tahu kita mau menyembah Tuhan lewat berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Bapa, kami menyadari Tuhan bahwa Engkaulah sumber dari segalanya dalam kehidupan kami. Kesehatan kami, apapun yang kami miliki, Engkau adalah sumbernya Tuhan. Kekayaan kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk bekerja. Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk menganalisa segala sesuatu Tuhan. Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukan segala sesuatu, untuk mengajar, untuk berbicara dan segala sesuatunya daripada Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami pada minggu ini Tuhan, kami mau kembalikan kepada Engkau. Kami memberikan kepada Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan lewat berkat yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah sumber yang memberi kekuatan kepada setiap kami untuk kami bekerja dan memperoleh hal ini Tuhan. Bapa, biar Roh Kudus mengingatkan kami untuk mengerti akan hal ini Tuhan. Karena segala sesuatu yang kami miliki asalnya daripada Engkau. Dan biar kami menyembah Engkau bukan hanya sekedar perkataan yang keluar dari mulut kami, tetapi lewat tindakan kami, lewat aksi kami Tuhan, lewat berkat yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Kami menyembah Engkau Allah kami yang memberikan segalanya dalam hidup kami. Kesehatan, kemampuan untuk memperoleh apa yang Kau berikan yang dalam diri kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memasyurkan nama-Mu lewat pemberian kami. Kami menyembah Engkau lewat persembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan memberi. Let's sing this again. Let's praise Him. Oh Yesus batu penjuru. Amen. Darimulah keselamatanku. Yes God. Yang menang kalahkan maut. Selamat yang bangkit dan hidup. Come on, sing out, hallelujah, 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 kekal mulia, hallelujah, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak
menang. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, come on. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Let's go church. Amen. You may be seated. Oke, sedikit pengumuman dari saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau tadi di awal saudara perhatikan saya menyambut dengan bahasa Inggris, betul ya? Bukannya karena udah jago, masih belepotan sama, tapi saya sengaja melakukannya. Kenapa? Karena kalau saudara lihat juga bahwa hari ini kita beribadah bersama dengan anak-anak kita ya. Yang bukan yang anak-anak kecil, mereka ada play date, tapi yang udah SD, SMP, SMA gitu ya, middle school, junior, and then high school, mereka ada bersama dengan kita. Nah, jadi ini juga satu momentum yang baik, saya pikir untuk kita boleh juga, kalau sebelumnya kan kita nyaman ya, yang orang tua mendengarkan bahasa Indonesia, kayaknya enak. Tapi sadar nggak bahwa anak-anak kita bengong nggak jelas gitu. Mereka nggak dapat apa-apa loh. Karena memang bukan karena apa, karena memang lahir di sini, lingkungannya seperti ini, bahasanya seperti ini, bahasa Inggris, jadi mereka nggak dapat apa-apa gitu. Jadi memang gereja berusaha memberikan yang terbaik untuk bisa melayani semuanya. Dan untuk itu saat ini khususnya, dan bisa jadi nanti ke depan saya percaya kita orang tua, kita mau anak-anak kita boleh bertumbuh dalam Tuhan, betul ya? Mereka tidak kehilangan, bahkan ketika mereka masuk di high school dan bahkan college, mereka boleh terus bukan hanya bertahan dalam Tuhan, tapi mereka semakin dalam dan mereka tetap melayani Tuhan. Karena survei membuktikan bahwa rata-rata anak setelah masuk college, mereka banyak mendapatkan ide, prinsip-prinsip dan lain sebagainya dari dunia ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan pada akhirnya mereka jauh dari Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Jangankan pelayanan, ke gereja pun enggak. So itu yang saya mau ajak untuk jadi concern kita bersama. Jadi saya pikir buat kita sambil kita belajar bahasa Inggris, tapi kita tahu bahwa anak-anak kita mereka diberkati juga. Mereka mendapatkan banyak hal, mereka belajar firman Tuhan. Betul? Dan kalau dilihat ini sore hari ini dari Kids Church ini bikin binder seperti ini. Ini Jevera, wah ini dibuat khusus untuk setiap anak. Wah, terima kasih banyak dong buat Kids Church, buat Departemen Children's Church. Ini pokoknya personal banget, didesain personal, dan ini saya ambil contoh ya. Ini ada title-nya, contohnya, judulnya apa? Continuation. Wah, who's speaking, draw him. Nah ini Om Pastor digambar nih. Digambar, Pastor Z. Nah terus a question I would like to ask. How can we use this lesson in everyday life? Ini dari Jeff yang catat ya. Nah ini juga menjadi bahan yang bagus nih untuk kita di rumah, untuk orang tua ngobrol sama anak. Nah maka dari itu orang tuanya mesti dengerin khotbah. Kalau enggak bingung, question mana ya, mama juga, papa juga tadi cek Facebook tadi. Oke, so this is a good thing. Udah gitu dibilang ini, ada pertanyaan, how can I use this in my life? By being prepared for any delay in my life. Wah. As in titik-titik, wah ya
buat ngobrol. It is a good thing. It is a good thing. Terus what I learned, apa yang saya pelajari di sini? Let God guide your life even if He delays you from life God's plan. Wah kan, tuh jadi satu hal yang bagus bahwa mereka bisa belajar pada akhirnya. Saya nggak kasih tahu ini loh sama sekali. Jeff tulis ini, enggak gitu ya. Tapi dia nulis sendiri begitu, bukan nyontek gitu. Terus di sini words I don't know. Yang pertama petitions. Wah kan kita tahu mereka nggak ngerti nih. Kita bisa terangin, bisa ajarin lebih lagi, lebih dalam lagi firman Tuhannya. Kemudian ministers. Nah ministers itu seperti apa? Ya apapun yang anak Bapak Ibu Saudara tulis itu bisa dilihat. Bisa jadi komunikasi yang baik, family time yang baik, dan juga mereka bisa lebih meresap lagi akan firman Tuhan. Terus saya bilang satu, oh ini ada favorite song, second song, oh gitu. Karena yang first song Indonesian bukan ya? Oh iya, no wonder, that's probably why. And then the next English. Terus saya bilang kalau nggak cukup di belakangnya bisa. Nah ini dia catat juga tuh poin-poinnya. Kalau yang ini saya tadi bilang itu poinnya, catat. Saya bilang begitu. Nah dia catat semua tuh ada 4 poin begitu. Ya pokoknya yang ya dia catat banyak catat gitu. Nah ini baik. Jadi buat minggu-minggu ke depan setiap anak akan diberikan hal ini. Dan juga tadi diperlengkapi juga ada yang menerjemahkan di belakang. Wah kita dedicated, kita coba beri yang terbaik supaya anak-anak kita bisa mengerti. Jadi kalau pas Pastor Z atau pastornya khotbah dalam bahasa Indonesia, nanti di belakang di backup bahasa Inggris. Jadi mereka tetap bisa mengerti. Jadi message-nya bisa terus berkelanjutan. Gitu. Mungkin orang tuanya juga perlu dengar kali ya, pas ngomong bahasa Inggris, ada yang terjemahin ke bahasa Indonesia. Sebenarnya banyak sekali bidang pelayanan yang ada, cuma tinggal kita kalau gereja Tuhan bekerja sama, memberikan diri semua, wah ini jadi luar biasa. Kita bisa bertumbuh lebih lagi. So kids, are you happy or is this a burden for you? So it's good for you, believe me. It will be very beneficial for your life. Gitu. Oke, so puji Tuhan, senang sekali buat kita bisa berkumpul di sini ya. Dan kita akan berkumpul lagi minggu depan. Tentu gereja berusaha semaksimal mungkin mengikuti panduan, guidelines dari pemerintah yang ada. Kenapa kita ada di sini? Karena kita mau punya iman dan kita juga mau bertanggung jawab, kita mau memiliki hikmat juga, selain kita juga perhatian. Kasih itu berarti kita kan memperhatikan tidak mau satu hal yang buruk terjadi kepada sama kita. Untuk itu kita melakukan apa yang kita lakukan. Begitu. So itu saja. Saya percaya kita semua diberkati, ada amin. Dengan ibadah pertama kita, mari kita boleh terus advance, kita maju terus, kita bertumbuh terus di dalam Tuhan. Oke. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita. Oke. Oh ya, saya teringat satu hal, tanggal 18 hari Sabtu 21 dari sekarang ada rencana untuk kita boleh kerja bakti di tempat ini. Kalau saudara tidak ada rencana, mari kita sama-sama kita mau kerjain jendela kah, ngecat, taman dan lain sebagainya untuk kita kerjakan sama-sama gitu. Wah, Ibu Pendeta rencana mau datang nanti. Wah, siapkan glove masing-masing nanti diumumkan berikutnya ya. Ya, oke, itu saja dari saya untuk sore ini. Nanti kalau ada pengumuman berikutnya akan disampaikan juga seperti biasa di sosial media kita. Buat saudara yang menyaksikan di rumah, dimanapun Anda berada lewat live streaming kita, saya percaya Anda juga boleh diberkati lewat ibadah kita pada sore hari ini. Oke, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kau boleh angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ketahuilah bahwa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Buat engkau yang ada di tempat ini dan buat juga setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online atau dalam rekaman, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin dan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Church, happy Sunday. Before you guys all go downstairs, we're gonna do something new starting.